Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah kita. Ibu harap semuanya sudah siap beribadah, ya. Kalau sudah siap semuanya, kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini, ya. Kalau sudah siap, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan bersaat teduh. Kita akan meminta pimpinan Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Jikalau pagi hari ini kami boleh datang kembali kepada Tuhan untuk beribadah. Kami bersyukur untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan kepada setiap kami. Hingga pagi hari ini kami boleh beribadah untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong setiap kami agar kami beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dan dengan hati yang merindukan Tuhan untuk boleh beribadah pagi hari ini, mendengarkan firman-Mu, menyampaikan setiap pujian kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan sertai guru-guru kami yang melayani Engkau pada pagi hari ini, dan kami siap untuk memuliakan Engkau, memuji Engkau dalam setiap pujian yang akan kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Pagi hari yang cerah ini kita berkumpul kembali di sini di dalam ibadah online, ya. Kalian di rumah masing-masing, tapi Ibu harap tidak mengurangi sukacita kalian untuk terus memuji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan ucapan syukur kita oleh karena Tuhan memelihara kita hari demi hari. Kita bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian. Bapakku datang kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Ada yang sedang bersedih? Oh, mungkin ada ya. Tapi hari ini Ibu harap kalian tanggalkan kesedihan, simpan kesedihannya dulu gitu ya. Kita mau bersuka cita. Kenapa kita bersuka cita? Karena Tuhan selalu menyertai
dalam suka maupun duka. Jadi kita harus bersukacita pada pagi hari ini ya, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita karena Dia bersama-sama dengan kita. Kita akan pujian Jalan Serta Yesus. Kalau biasanya kita pakai gerakan, kita balik ya, balik dari sana, balik lagi ke sini. Nah, kali ini kita berpindah tempat dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Nanti kalian bisa ikuti gerakan Ibu ya. Oke, Jalan Serta Yesus. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau sudah menyertai kami dalam kami memuji Engkau. Kiranya setiap pujian yang sudah kami naikkan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami mau duduk diam, kami berkonsentrasi mendengarkan setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh guru kami. Tuhan tolong, Tuhan sertai guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan bisa disampaikan dengan baik dan dengan jelas, dan setiap kami tidak hanya mendengar, tapi kami bisa melakukan setiap firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nanti saya minta Pak Foris untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke, shalom anak-anak semua, bagaimana kabar kalian di rumah? Bapak berharap ya kalian sehat-sehat semua. Walaupun belum bisa bertemu dengan guru di sekolah, belum bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah, tetapi satu hal yang perlu kita syukuri bahwa Tuhan masih memberikan kita kesehatan sampai saat ini. Nah, anak-anak semua tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Dia, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak memberikan tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mempercayai Allah ketika hal-hal buruk terjadi di dalam hidup kita. Ya, bahan cerita pada pagi hari ini di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Ya, pada pagi hari ini Bapak mengajak kalian untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya Bapak mau nanya nih, menurut kalian kira-kira siapa tempat perlindungan kita? Menurut kalian siapa tempat perlindungan kita yang paling utama di dalam kehidupan kita? Ya, betul, Tuhan Yesus ya. Yang menjadi tempat perlindungan kita adalah Tuhan itu sendiri. Nah, pertanyaan yang kedua, apa yang dapat kalian lakukan ketika kalian dalam keadaan ketakutan? Pernah nggak kalian merasa takut? Ya, kalau kita merasa takut, kita harus bersandar kepada Tuhan, ya, karena Tuhan adalah penolong dalam setiap kehidupan kita. Nah, adik-adik semua, terkadang kita tidak percaya kepada Allah karena hati dan pikiran kita sedang takut, ya, atau sedih karena sesuatu hal. Pernah nggak kalian mengalami hal seperti itu? Namun, yang sangat penting bagi kita untuk mengingat bahwa Allah kita yang berkuasa tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Ia tahu bahwa kita ini lemah dan benar-benar harus bergantung kepada Dia. Bahkan ketika hal-hal buruk terjadi di dalam kehidupan kita dapat mengandalkan Allah
untuk menyertai kita, menuntun dan melindungi setiap kita. Ya, Dia memenuhi hati kita dan pikiran kita dengan penghiburan dan pengharapan. Allah ingin agar kita belajar percaya kepadanya, ya, mengingat bahwa Ia memegang kendali seluruh totalitas hidup kita. Nah, jadi anak-anak semua pada pagi hari ini di dalam Alkitab juga kita melihat, ya, diceritakan bahwa apa yang Allah ajarkan kepada Elia ketika ia mengalami hal-hal buruk dalam hidupnya. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwa Elia adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk berhadapan dengan raja yang bernama Ahab, Ratu Izabel dan umat Israel. Ya, karena raja dan ratu itu tidak menaati apa yang menjadi perintah Allah dan mencoba menghentikan umat Allah untuk menyembah Allah. Ya, sebaliknya mereka ingin Israel untuk memuja dewa palsu yang bernama Baal. Anak-anak semua. Jadi anak-anak, boleh kita melihat atau kita boleh belajar, ya, bahwa Elia dibimbing oleh Tuhan, ya, dibimbing oleh Tuhan untuk apa? Untuk menantang kekuatan Baal ketika mengumpulkan orang-orang di Gunung Karmel. Ya, ia berkata seperti ini, kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah Dia. Anak-anak semua, kemudian apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah nabi-nabi palsu Baal, mereka mulai berdoa, ya, agar apa? Supaya Baal menurunkan api ke altar mereka. Namun tentu saja Baal tidak dapat melakukan apapun. Ya, tentu saja Baal tidak dapat melakukan apapun. Karena kenapa? Karena ia bukan Allah yang sebenarnya. Ya, tetapi ketika Elia memanggil Tuhan untuk mendatangkan api dan menunjukkan kepada orang-orang yang berkumpul di sana bahwa Dialah satu-satunya Allah yang sejati. Jadi anak-anak semua, kita melihat bahwa Tuhan mengirimkan api yang membakar segalanya. Orang-orang yang melihat mujizat besar ini, mereka tersungkur ke tanah dan berteriak, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Yang lalu nabi-nabi palsu Baal ditangkap dan dibunuh. Ya, kemudian Raja Ahab, dia menceritakan kepada Izabel semua yang telah terjadi, dan Izabel apa yang menjadi tanggapannya? Dia mulai marah. Ya, Izabel dia mulai sangat marah. Dia mengutus seorang pembawa pesan kepada Elia yang mengatakan bahwa dia akan dibunuh besok. Ya, saat Izabel mengatakan hal demikian, menurut kalian bagaimana respon Elia pada saat itu? Apakah dia diam untuk mau dibunuh? Tidak. Ya, setelah mengetahui ancaman Izabel, ya, Elia melarikan diri ke kota Berseba pada saat itu. Di sana ia meninggalkan pelayanannya dan pergi ke padang gurun sendiri. Ya, Elia melarikan diri ke kota Berseba. Di sana dia meninggalkan pelayanan dan pergi ke padang gurun sendiri dengan perasaan yang takut pada saat itu. Ya, Elia duduk di bawah pohon ara. Apa yang dia lakukan adalah ia berdoa. Dan anak-anak semua perlu tahu bahwa apa yang didoakan oleh Elia pada saat itu, ya, waktu dia mengalami hal-hal yang buruk terjadi di dalam kehidupannya, sampai dia berdoa. Ya, doanya seperti ini. Cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku. Ya, menurut kalian, mengapa Elia begitu putus asa sehingga ia berkata seperti itu? Ya, Elia dia begitu putus asa sampai dia berdoa kepada Tuhan seperti itu. Ya, kalau anak-anak, kalau kalian semua melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ketiga sampai yang keempat, walaupun sudah mengalahkan Baal, tapi Elia merasa pekerjaannya sia-sia, dan oleh sebab itu ia merasa sudah tidak pantas untuk hidup. Ya, kemudian apa yang terjadi? Elia tertidur di bawah pohon ara. Kemudian sosok malaikat yang diutus Allah menyentuh dia dan berkata seperti ini, bangunlah, makanlah. Ya, di ayat yang kelima sampai yang keenam,
dikatakan bahwa disediakan roti bakar dan kendi berisi air. Untuk siapa? Untuk Elia. Ya. Kemudian Elia makan dan minum apa yang disediakan Allah. Dan setelah itu dia berbaring. Setelah beberapa waktu malaikat Tuhan datang kembali dan menyentuh dia berkata seperti ini, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ya, maka Elia makan dan minum lagi dan merasa lebih kuat setelah dia makan apa yang sudah disediakan oleh Allah. Nah, jadi anak-anak semua, menurut kalian ketika Elia dipersiapkan untuk perjalanan, ya, pertanyaannya adalah di manakah Tuhan tuntun dia untuk pergi? Ada yang tahu nggak di manakah Tuhan menuntun dia untuk pergi? Ya, Tuhan menuntun dia untuk pergi itu Allah memimpin Elia ke gunung Allah, ya, gunung Horeb. Elia berjalan selama 40 hari hingga ia tiba di Horeb, yaitu gunung Allah, di mana ia bermalam di dalam gua. Lalu suara Tuhan berfirman, ya, lalu suara Tuhan berfirman seperti ini, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Sebenarnya Allah mengetahui jawabannya, tetapi mungkin ia menanyakan untuk membantu Elia memikirkan situasi saat itu. Ya, kemudian Elia menjawab. Ya, kalau kalian perhatikan di ayat yang ke-10, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-10, bunyinya seperti ini. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, ya, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ya, itulah jawaban Elia. Ya, Tuhan mendengarkan hal itu dari Elia, kemudian menyuruh hambanya itu untuk keluar dan berdiri di atas gunung. Ya, menurut kalian mengapa Allah meminta Elia melakukan itu? Ya, jawabannya adalah karena Tuhan akan lewat. Nah, kemudian apa yang terjadi adalah angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit. Datang gempa, datanglah api, tetapi di dalamnya tidak ada Tuhan. Namun bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada Elia? Ya, jadi anak-anak semua, ketika Tuhan berbicara kepada Elia dalam bisikan yang lembut, ia bertanya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Elia menjawab seperti sebelumnya. Dia mengatakan, lalu Allah memberitahu dia apa yang harus dilakukan oleh Elia. Ya, kalau kalian melihat dan meneliti nanti di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17, dikatakan bahwa mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, ya, mengurapi Yehu menjadi raja atas Israel, dan mengurapi Elisa menjadi nabi menggantikan Elia. Ya, jadi anak-anak semua, dalam cerita ini, ya, kita melihat Allah membuka hati dan pikiran Elia, memberi dia harapan dan tujuan yang baru. Ya, begitu juga dengan kalian saat ini. Ya, bagaimana kita belajar seperti Elia, mendengarkan suara Allah dan berpaling kepadanya dalam ketaatan yang penuh dengan kepercayaan. Ya, sebab kita perlu ketahui bahwa Allah memegang kendali kehidupan kita, atas segala kehidupan kita. Marilah kita percaya bahwa Allah tak pernah meninggalkan kita sendiri, baik itu ketika kita putus asa, ketika kita mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita sekalipun. Percaya bahwa Allah selalu bersama dengan kita. Nah, jadi anak-anak semua, belajarlah percaya kepada Tuhan untuk menuntun atau membimbing kita ke jalan yang benar, karena Tuhan itu adalah penolong dalam setiap kehidupan kita. Ya, untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kalian semua untuk membuka Mazmur 145 ayat yang ke-14. Kita akan baca secara bersama-sama. Sekali lagi, Mazmur pasal 145 ayat yang ke-14. 1, 2, 3.
Tuhan itu penolong bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.